Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pendidikan sukses husnul khatimah dan surga. Tema kita kali ini surga tanpa hisab, bagian kedua. Para sahabat, banyak sekali orang sekarang merasa resah, gelisah, bingung. Kenapa? Karena mereka melihat perbedaan-perbedaan pandangan para ulama. Sedangkan para ulamanya juga berselisih pendapat. Selisih pendapat ini terkadang membuat kebingungan bagi umat. Umat tidak mengerti mana yang benar, mana yang paling benar, mana yang salah, mana yang paling salah. Bahkan di antara para ulama itu sering sekali membid'ahkan, mengkafirkan, bahkan tidak jarang dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, sehingga dengan demikian membuat umat semakin bingung. Umat semakin bingung dan semakin bingung. Tidak ada solusi. Karena memang tidak mungkin umat ini akan belajar puluhan tahun seperti para ulamanya itu. Bahkan umat untuk belajar saja hanya mengikuti para ulamanya. Apa kata para ulamanya? Itulah yang diikuti. Untuk membuat satu kesimpulan-kesimpulan yang pasti benarnya umat tidak akan bisa. Dia semua bergantung kepada pendapat para ulamanya. Jadi pada saat para ulama ini kemudian berselisih pendapat, kemudian saling menyalahkan, apalagi merasa paling suci sendiri, membid'ahkan yang lain, mengkafirkan yang lain, ini benar-benar menimbulkan kebingungan bagi umat itu. Nah, ini para sahabat, kita saksikan slide berikut ini. Nah, tentunya para sahabat, sebelum kita saksikan video ini, kita lihat dulu. Silahkan disaksikan YouTube bagian ke-1. Masuk surga tanpa hisab bagian ke-1. Ya, karena sekarang ini kita masuk ke surga tanpa hisab atau masuk surga tanpa hisab bagian kedua. Nah, kita lihat sebagian aliran menuduh bid'ah, sesat kepada aliran yang lain. Bahkan ini kita menyaksikan sendiri. Itu para ulamanya seperti ini. Nuduh bid'ah, sesat, karena cara pandang yang berbeda. Yang satu dengan cara pandang yang satu, yang sedemikian. Yang satu lagi dengan cara pandang yang sedemikian. Nah, bahkan perbedaan ini menimbulkan masalah besar. Nah, sampai-sampai menghalalkan darahnya. Yang satu bilang, sana sesat, halal darahnya. Sini sesat, halal darahnya. Sana bid'ah, halal darahnya. Sini bid'ah, halal darahnya. Itu benar-benar membuat umat bingung. Sebagian merasa kelompoknya lah yang paling suci, paling benar. Yang lain salah. Akibatnya umat bingung, tertekan, karena umat tidak punya kemampuan untuk mempelajari seluruh isi Al-Quran dan hadis. Kemampuannya terbatas. Nah, sehingga para sahabat, umat akan berpikir. Umat juga bingung dan dia juga ingin menyelamatkan diri dari hal-hal yang demikian.
daripada bingung, lebih baik pilih yang pasti saja. Pilih yang pasti saja yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah ini para sahabat, kebingungan umat, dia harus memilih jalan yang lain. Daripada dia terjebak dalam kebingungan, terjebak prosana-prosini yang tidak jelas dan tidak tahu yang mana yang pasti, maka daripada bingung lebih baik pilih yang pasti saja yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Nah ternyata para sahabat, memang orang-orang umat Rasulullah ini banyak yang memperoleh surga tanpa hisab. Banyak jumlahnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, sebagaimana hadis yang berikut ini. Dari Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dianugerahi Allah 7.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah. Dan Allah menambahkan untukku. Setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Nah ini kita lihat hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Nah jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 70.000 orang dari umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Rasulullah SAW meminta tambahan, memohon tambahan, lalu diberikanlah tambahannya itu cukup besar, bahkan sangat besar tambahannya itu. Setiap satu orang yang menjadi 70.000 orang. Jadi dari 70.000 ini, kemudian ada tambah lagi setiap orang dari 70.000 ini, ya satu orangnya menjadi tambahnya 70.000 orang. Nah jadi kalau dihitung para sahabat, peluang masuk surga tanpa hisab hingga hari kiamat itu 70.000 kali 70.000 sama dengan 4.900.000.000 orang. Ya, jadi memang ada satu hadis di sini dari 1.000 orang, ya 1.000 orang, kemudian itu menjadi 70.000, itu hasilnya sama dengan 4.900.000. Nah, tetapi masih ada tambahan waktu itu Rasulullah bersabda, masih ada tambahan. Nah, ternyata hadis yang tambahannya itu dituntaskan dalam hadis ini. Yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab hingga hari kiamat peluangnya sangat besar, yaitu 4.900.000.000 orang. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sekarang berapa sih sebenarnya penduduk bumi ini? Dari sejak 0 tahun bumi ini sampai dengan sekarang itu. Nah, jika ditotal, ya manusia yang pernah lahir ke bumi sejak munculnya sejarah kemanusiaan menurut ini nama orang Harham, totalnya adalah 108,2 miliar. Jadi 108,2 miliar ini sampai sekarang. Nah, sampai dengan sekarang saja kalau di total, kalau seandainya itu sekian, ya sekiannya ini adalah masuk surga tanpa hisab, nggak akan ada lagi berikutnya. Nah, ini aja kecil jumlahnya, masih sekitar 5%. Ya, sekitar 5% dari 100 miliar ini. Tetapi ini dia
Lebih kecil lagi persentasenya karena ini sampai dengan hari kiamat. Ya, sampai dengan hari kiamat. Maka seandainya manusia hidup hingga hari kiamat, diperkirakan 1.000 miliar atau 10 kali lipat misalnya, ya 10 kali lipat dari sekarang, misalnya hari kiamat itu 1.000 miliar, maka jumlah 4,4 miliar 900 juta ini atau 4,9 miliar ini itu hanya 0,5%. Jadi sangat kecil dibanding dengan persentase manusia keseluruhan. Tapi bagi umat Islam jumlah 4,9 miliar ini sangat besar. Nah, jadi kita manusia yang hidup sekarang dan yang akan datang itu sangat besar peluangnya. Ya, peluang masuk surga tanpa hisab hingga hari kiamat masih sangat besar. Nah, karena itulah kita sebagai umat Islam berharap sekarang ini masuk surga tanpa hisab ini. Kenapa? Karena masih sangat besar jumlahnya. Dan yang bisa memasukkan kita ke surga tanpa hisab itu hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya. Nah, sehingga bagaimana cara ibadahnya, bagaimana memberikan prioritas ibadahnya, nah kita juga harus lihat di Al-Quran. Karena kita sudah tidak mungkin lagi bergantung kepada ulama yang simpang siur seperti itu. Yang saling membidahkan, yang saling mengkafirkan, yang kemudian nggak jelas juga semuanya. Sulit kita untuk mengikuti para ulama yang demikian itu. Ya, sehingga kita harus mencari kepada Allah sendiri, meminta kepada Allah sendiri. Ya, karena masih ada peluang orang masuk surga tanpa hisab sebesar 4,9 miliar orang. Nah, kalau begitu kita harus pilih bagaimana cara kita memilih masuk surga tanpa hisab ini. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu orang-orang yang memberikan prioritas kepada sholatnya, yaitu sholat yang khusyuk. Karena bukan asal sholat. Sholatnya harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk, dia jadi sholat mabuk, sholat munafik, sholat celaka. Harus sholat yang khusyuk. Nah, kalau udah khusyuk pun, banyak orang yang mengajarkan khusyuk itu. Ada khusyuk model begini, ada khusyuk model begitu, ada khusyuk model begitu, model begini, ada 40 lebih orang mengajarkan khusyuk itu. Maka kita pilih khusyuk cara Rasulullah SAW, yaitu dengan 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur, yaitu dilakukan dengan tenang, tumakninah, paham apa yang diucapkan, mengerti yang diucapkan karena Rasulullah mengerti. Maka kita tiru, namanya tafakur, dan kita menghayati apa yang kita ucapkan dalam sholat, namanya tadabbur. Nah, inilah Rasulullah. Salat khusyuknya, tumakninah, tafakur, tadabbur, dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat dan oleh para ulama-ulama yang saleh. Nah, ini sholat yang khusyuk. Caranya adalah masuk surga tanpa hisab. Ayo kita dalami kualitas sholat khusyuk 3T. Kita dalami, kita latih. Jadi kita memilih salat khusyuk cara Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab adalah orangnya yang berakhlak mulia. Nah, ternyata orang yang berakhlak mulia ini di dalam Al-Quran pasti masuk surga tanpa hisab, hidupnya sukses, husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab, betul-betul karena akhlak mulia ini lebih dari 60 sifat akhlak mulia yang harus kita perbaiki. Nah, dari mana rumusan ini kita dapatkan? Mari kita lihat. Salat khusyuk 3T. Kita lihat
Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Ya, pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Apa artinya? Orang yang sholatnya bagus, sholat khusyuknya bagus, sholat khusyuknya 3T, ya, dia akan beruntung dan berhasil. Artinya apa? Apabila sholat kita baik, maka akan memperoleh surga tanpa hisab. Karena pertama kali dihisab adalah sholat, maka berikutnya tidak ada hisab lagi. Langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, dan apabila salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Nah, karena itu para sahabat, kita benar-benar matangkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, khusyuknya seperti Rasulullah, metodenya itu 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, kalau itu kita lakukan terus sampai akhir hayat, insya Allah ya akan memperoleh surga tanpa hisab. Nah, yang kedua adalah akhlak mulia. Apa benar sih akhlak mulia itu akan memperoleh surga tanpa hisab? Kita lihat. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Aku menjamin, kata Allah. Aku menjamin, kata Allah. Yang melalui Rasulullah. Aku menjamin istana di atas surga bagi yang memperindah akhlaknya. Jadi orang-orang yang akhlaknya mulia dijamin ya istana di atas surga. Ini hadisnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi, perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, kita lihat lagi, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam kurung, orang yang bertakwa ini adalah pasti berakhlak mulia. Ini surat Ali Imran 133. Nah, para sahabat, kita lihat akhlak yang mulia yang seperti apa. Nah, inilah yang kita katakan kunci sukses husnul khotimah serta masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian kita lihat akhlak mulia lebih dari 60. Ya, lebih dari 60 ini akhlak mulia ya yang harus kita bentuk pada diri kita. Bila kita terus-menerus membangun akhlak mulia, insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat Allah. Nah, karena itu para sahabat, kita di komunitas para mengalir, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu kepada Allah. Kita berdoa dulu kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling pertama kali orang-orang yang akan dapat surga tanpa hisab itu, masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang berdoa. Kalau tidak berdoa, tidak akan dapat. Karena inilah kita terus-menerus sering berdoa. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu. Doanya seperti ini, ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan salat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kami, agar kami sukses dan husnul khatimah, hingga kami masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perhatikan para sahabat, masuk surga tanpa hisab akan diberikan hanya kepada orang yang berdoa dan berusaha sungguh-sungguh, minimal salatnya khusyuk, khusyuknya 3T, meniru khusyuk Rasulullah, akhlaknya mulia,
yang dilakukan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat hingga akhir hayat. Nah, jadi hanya orang-orang yang berdoa, berusaha sungguh-sungguh, minimal sholat yang khusyuk, akhlaknya mulia. Yang dilakukan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat hingga akhir hayat. Yang tidak berdoa pasti tidak akan diberikan. Kenapa? Kalau tidak berdoa pasti dia sombong itu orang. Ya, orang sombong tidak akan masuk surga. Walaupun ada sombongnya sedikit. Kalau tidak berdoa, tidak meminta, pasti dia tidak diberikan. Karena dia itu sombong. Apalagi mencela. Ya, orang-orang yang minta surga tanpa hisab itu orang yang sombong, orang yang sukses minta itu orang yang sombong. Ini namanya mencela. Ya, orang yang sombong itu tidak pernah berdoa. Nah, sedangkan orang yang mau masuk surga tanpa hisab berdoa, artinya tidak sombong. Apalagi dia mengatakan, mustahil gitu. Masuk surga tanpa hisab mustahil. Kemudian ditambah lagi oleh dia ada prasangka negatif lainnya yang bermacam-macam dituduhkan. Bermacam-macam dituduhkan kepada orang yang ingin masuk surga tanpa hisab. Nah, ini para sahabat, mudah-mudahan kita benar-benar berdoa kepada Allah, berusaha sungguh-sungguh. Masih banyak kesempatan. Ya, masih banyak kesempatan. Masih besar kesempatan kita untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Dan yang memberikan itu hanya Allah. Hanya Allah. Tidak bisa ulama memberikan surga tanpa hisab. Hanya Allah. Karena itu kita benar-benar berdoa kepada Allah. Benar-benar kita memohon kepada Allah agar kita memperoleh surga tanpa hisab. Karena berdasarkan hadis tadi, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang hingga hari kiamat tadi. Setelah kita hitung ternyata insya Allah kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan sholat, karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bila sholatnya bagus, nah kita perjuangkan bagus selama hidup ini. Ya, sampai akhir kita berjuang sholat khusyuk dengan metode 3T. Dan kalau sholat bagus, kita bisa. Yang lain tidak akan diperiksa lagi. Dan kita masuk surga tanpa hisab. Kita perbaiki akhlak terus-menerus sampai akhir hayat. Ya, kita terus perbaiki akhlak sampai akhir hayat. Nah, karena dengan akhlak mulia inilah kita akan memperoleh surga tanpa hisab. Jadi tetap dua prioritas utama itu kita lakukan. Walaupun kita meminta dan memohon kepada Allah. Baik para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.